di kampung kita ini untuk bersama-sama menyemarakan memakamkan masjid sekaligus mengikuti salah satu yang menjadi program per setengah bulan dari BKI Baitul Ikhlas, yaitu melaksanakan kegiatan pengajian rutin. Semoga apa yang diupayakan oleh BKI Baitul Ikhlas ini dapat terus berlanjut, dan kita juga sebagai jamaah bisa juga terus mengikuti dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, oleh Bapak Ustaz. Oleh karena itu, kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bunda, anak-anak kami, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah berkahi kita semua, diberikan kelancaran rezeki, umur yang penuh dengan kebaikan, doa-doa yang mudah untuk diijabah. Semoga kampung kita ini kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, begitu juga dengan negeri kita. Sembari kita duduk, kita pasang niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat i'tikaf fi hadal masjid, di masjid Al-Ikhlas ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi tambahan amalan sunat karena Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, ya Allah keluarkanlah kami dari kegelapan kebodohan, gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, dan bukakanlah untuk kami pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah atas kami ya Allah rahmatmu, wahai Allah yang maha pengasih di antara yang terkasih. Sebelum kita memulai kaji, kita pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa dzukira qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa dzukira, dan telah disebutkan kepada penyusun kitab Tanbihul Ghafilin ini, Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi, belajar dia anna Luqman al-Hakim, bahwasanya ada orang soleh yang terkenal dengan hikmahnya, namanya Luqmanul Hakim alaihi salam, atasnya keselamatan. Sejarah menyebutkan Luqman bukanlah nabi, Luqman bukanlah rasul. Total nabi itu 124.000 orang.
dan total Rasul adalah 313. Dalam satu kajian 314, dalam satu kajian 315, di antara itu 313, 314, 315. 124.000 orang itu jugalah jumlah para sahabat Rasulullah sebagaimana banyaknya para nabi. Jadi total jumlah sahabat Rasulullah namanya tidak semua diketahui, hanya sekitaran di bawah 10.000. Jadi banyak juga sahabat Rasul yang tidak terdata. Pokoknya asal jumpa Rasul, beriman dan mati dalam keadaan Islam, nah itu namanya sahabat. Karena sejarah juga menyebutkan, kalau kita tengok yang jumpa dengan Rasul itu lalu pergi tetap di Madinah itu. Dulu kisah pada saat perang Khandaq, kalau tidak salah ingat saya total penduduknya 10.000. Itu di Madinah saja, belum lagi di luar. Ya, yang beriman di Mekah apa dan sebagainya. Waktu Haji Wada, pada saat itu kan umat Islam terpukul dengan perang Uhud. Umat Islam kalah. Jadi atas prakarsa pemikiran Salman Al-Farisi buat benteng alam namanya Paret. Benteng alam itu. Jadi untuk melindungi penduduk negeri itu. Jadi kalau Paret itu ada jarak. Dari jarak itulah nanti dibuat penjagaan. Asal naik ke atas Paret, dari Paret naik ke atas, dipukul, ditombak, dipedang, dipanah. Nah, itu jadi benteng alamnya. Jadi penjara. Kuda pun susah untuk melompat karena jaraknya itu jarak yang tidak akan sampai kuda dari sisi ini ke sisi yang satu lagi. Kalau mau dibuat tembok itu kan juga jadi benteng. Itu akan memerlukan waktu. Maka atas prakarsa Salman Al-Farisi digalilah Paret. Nah, kalau tidak salah ingat saya itu tahun ke-5 Hijrah. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak sholat asar pada waktunya. Rasulullah sholat asar pada waktu maghrib. Inilah dasar dalam mazhab Syafi'i, kalau tinggal sholat pada waktunya ganti di sholat yang lain. Rasulullah sholat di maghrib. Begitu juga pada tahun ke-7, kalau dari bacaan saya itu Rasulullah bangun kesiangan subuh. Jadi sudah cukup siang. Karena saat itu perang berjalan capek, tertidur di jalan. Karena orang-orang Arab itu bangsa nomaden. Nomaden itu pindah satu tempat ke tempat lain. Udah biasa itu mendirikan kemah-kemah itu. Tidur-tidur di padang pasir udah biasa itu. Karena memang menjadi suatu ciri khas mereka. Begitu. Jadi pada tahun ke-7 Hijrah, saat itu umur Rasul tambahkanlah ketika Rasul dari Mekah itu hijrah ke Madinah umurnya 53 tahun ditambah 7. Jadi sekitar umur Rasul itu 60 tahun. 60 tahun. Jadi Rasulullah tertidur. Bilal disuruh untuk jaga untuk sholat subuh, dia pun tertidur. Tapi ini tidak jadi pembenaran. Asal subuh kesiangan saja. Tiap saat kesiangan saja. Rasul cuma sekali tutok saja. Gitu, kisahnya begitu. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih, Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, salat yang pertama yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, salat itu kan perintah dari Allah, 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah dari salat yang 5 adalah salat zuhur, belum subuh. Yang pertama itu zuhur. Ya. Karena subuh itu baru pulang dari Isra Mi'raj. Belum dapat petunjuk. Perintahnya sudah ada. Eksekusinya belum ada. Maka zuhur diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi setiap salat itu malaikat Jibril di depan Rasul. Waktu di awal-awal pengajaran. Jadi Rasul itu menengok malaikat Jibril. Inilah kadang-kadang orang kaji tarikat katanya imam itu ya malaikat Jibril. Karena petunjuk ngikut itu. Tapi kalau kita dalam kajian fikih, imam itu harus memenuhi 2 syarat. Maksudnya secara unsur zatnya itu, makhluknya. Dia bukan saja rohani tapi juga jasmani. Enggak kelihatan, enggak penuh unsur
keimaman. Memang standar pertama kalau masalah keimaman ini adalah orangnya alim. Alim itu mengetahui. Alim. Jadi selebihnya tuh nanti termasuk dalam alim tuh bacaannya bagus, ya. Tahu dia tentang masalah rukun sholat. Makanya di dalam kajian kita yang lalu, orang tak tahu rukun sholat, sholatnya tidak sah. Orang yang tak tahu rukun sholat, sholatnya tidak sah. Berarti sama kita kewajibannya belajar. Itulah dulu kenapa orang-orang lama dulu tuh ngajarin anak-anak nih, sekarang tuh tidak ada lagi dibuat kayak kajian gitu, namanya kaji kitab perukunan itu. Di kaji kitab perukunan itulah itu nanti dibahas rukun salat itu 13 rukun ini dibagi 3, rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kalau ada orang salat nggak ngomong, nggak gerak-gerak mulutnya, baca Fatihahnya pakai hati, salat batal. Karena rukun kauli bacanya nggak ada sama dia. Masa diam gitu ya? Nggak sah. Itulah diajarin anak-anak itu. Tapi tidak akan mungkin di taklim seperti ini kita ajarkan itu. Karena kapasitas itu dasar untuk anak-anak. Dulu. Nah, kalau sekarang kan udah diambil kerjanya oleh sekolah MDTA atau Ibtidaiyah. Tapi sekarang pun baiknya kurikulum itu dimasukkan lagi perukunan itu. Karena cukup di situ. Ada rukun imannya, rukun Islamnya, amaliyahnya. Untuk kalau nanti Pak Haji Sarip kalau mau masuk program itu boleh itu. Karena isinya Arab Melayu saja itu. Tapi itu untuk cukup Syafi'iyah. Itu sampai masalah tarawihnya, salat sunat tasbihnya, salat hari rayanya, amaliyah, untuk hajinya, puasanya ada satu buku klop. Sampai di situ ada Ratibul Hadatnya, sampai ada doa Sayyidina Akasanya, doa 10-nya, banyak doa arwahnya, termasuk rumus-rumus untuk menentukan kapan terjadinya Lailatul Qadar, di situ ada. Wah itu, kalau tak salah saya sekitar 20.000 tuh. Tapi kalau kita pergi ke Medan, ngambil banyak bukunya itu, kitabnya itu, artinya kan, karena kenapa sekarang? Kita pakailah kitab-kitab Arab. Anak juga nggak ngerti mau terjemah. Tapi kalau kitab Arab Melayu, anak-anak bisa baca, tapi belum tentu paham. Nah kita bimbing pahamnya. Gitu. Udah. Jadi balik kita cerita masalah kajian pada malam hari ini, kitab Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi Al-Faqih. Dia ahli fikih, juga ahli tasawuf. Sampai satu kisah dikatakan, karena mazhab Abu Lais As-Samarqandi ini tak terkenal, mazhab Al-Laisi ini tak terkenal, hilang. Mazhabnya banyak itu. Mazhab banyak sebenarnya. Cuman yang terkenal, yang tetap bertahan sekarang kan 4 itu. Ya. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, sama Hambali. Sebelumnya banyak, cuman nggak ada peminatnya. Nggak ada yang melangsungkan. Yang sampai sekarang ini bertahan kan sampai ribuan tahun. Dari tahun awal-awal Hijriah itu, 200 Hijrah, abad kedua Hijrah. Masih dikatakan generasi salafus saleh itu. Para imam mazhab itu. 3 abad awal itu. Nah sekarang sudah 1400, udah 1000 tahun lebih. Tapi sampai sekarang masih ada. Berarti yang masih mempelajari, yang memperjuangkan mazhab itu masih ada. Dan ila yaumil qiyamah, berkahnya ini tetap akan bertahan. Mazhab itu. Mazhab itu adalah metodologi memahami Al-Quran dan hadis. Orang kalau dia tidak bermazhab, susah dia akan memahami Al-Quran dan hadis. Kalau dia menggali sendiri lagi, stres dia. Karena harus menjadi seorang mujtahid, orang yang betul-betul pandai tentang itu. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau rumus, dari mana kita tahu bahwasanya doa iftitah itu sunat? Sedangkan dalam hadis itu ada baca doa iftitah. Jadi menurut ulama, jadi kalau ada satu kitab Al-Insaf, saya sering ngisi kajian, bukan sering ya, ada sekitar 6 kali baru ngisi kajian di Al-Wasliyah Channel. Di apa namanya itu? Al-Wasliyah itu mereka menggunakan aplikasi Zoom, tapi studionya di Medan. Jadi Ustadz daerah termasuk Kabupaten Batubara, kami 3 untuk Al-Wasliyah Kabupaten Batubara. Saya Ustadz Al-Asari Pagurawani, satu lagi ada muslimatnya saya nggak kenal, cuman 3, baru 6 ngisi kajian. Di situ kalau diperhatikan bahwasanya memang kalau kita perhatikan Al-Wasliyah kan sudah
banyak ketertinggalan. Itu harus pahami. Nah, itu metode memudahkan dakwah itu. Jadi balik kita cerita tentang mazhab yang dipelajari dalam Al-Wasliyah itu Syafi'i. Jadi perjuangan itu takkan bisa kita mengatakan dalam kitab Al-Insaf itu ya. Sedangkan para sahabat saja di zaman hidup sahabat saja banyak terjadi perbedaan pendapat. Salah satu kuru'in itu masalah perempuan tu haid 3 kalinya sudah qat'i, tapi kuru'nya itu zanni. Ya. Apa itu kuru'? Bersih atau haid? Suci atau haid? Naqo atau haid? Nah, itu yang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah lamastumun nisa itu. Nyentuh perempuan dengan mubasyarah, kulit jumpa kulit atau bersetubuh, jima. Nah, itu kajiannya fikih itu. Kalau kita hanya menganggarkan ini Quran, ini hadis, kita bukan mujtahid. Maka untuk selamatnya cari metodologi yang sudah digali oleh para ahlinya. Kita semua berhak tahu. Kita semua di sini berhak tahu, tapi belum tentu jadi ahli. Semua tahu di sini kalau masalah sakit, kita demam nih. Kita googling, tengok di internet, pencarian, searching kita. Tengok di YouTube, tengok di Facebook. Obat untuk panas, ya, demam itu paracetamol, ya kan Pak Haji ya? Semua banyak tahu. Tapi sekarang sukatannya siapa yang tahu? Dikasihlah bahan dasar paracetamol. Coba timbang sendiri. Coba, kita kan sudah yang ada saja kadang lain tuh batasnya. Ada yang 120 sekian, ada 160 sekian, ada yang lebih lagi. Itu yang ahli, kita tahu paracetamol. Tapi yang mendalaminya orang yang sekolah tentang itu. Ini semua boleh berhak tahu tentang hukum, tapi yang mendalami dan mencetuskan hukum itu adalah orang yang menggali-gali tentang itu. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah berkahi, balik kita cerita tentang Luqman. Luqman ini disebut kisahnya umurnya adalah 1000 tahun. Orangnya maaf jelek, hitam, hidungnya pesek, ya. Luqman, tapi Allah lebihkan dia dengan hikmahnya. Hidup 1000 tahun. Lamma hadarat khulwafatu, manakala kematian hadir kepada Luqman tadi, datang kematian. Jadi waktu dia mau wafat, ini kisah dikutip, diketahui oleh penyusun kitab ini. Qala libnihi, si Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, ini kalau dalam bahasa Arab ini panggilan sayang ini. Wahai anakku sayang. Bukan ibni saja gitu ya. Ibni, ya beni, bukan itu. Atau ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya. Ya bunayya. Apa ini taskhir atau apa? Anakku sayang, anak kecilku gitu. Ya bunayya, kasiran ma ausituka. Ausaituka, kebanyakan ya apa yang kuwasiatkan kepadamu, ila hadil ghayati, sampai detik ini, sampai batasan ini. Wa inni limusika, wa inni la musikal an bisitti khisalin, dan sungguh aku mewasiatkan kepadamu sekarang dengan Siti khisalin, 6 macam. Mau meninggalnya wasiat terakhir lah kalau bahasa apanya. Fiha ilmul awwalina wal akhirin. Di dalam yang 6 ini adalah ilmu orang-orang yang terdahulu sebelum aku dan akan datang pun begini juga. Ini wasiat, kau ambil. Ya, kalau Luqman ini hikmahnya. Awaluha yang pertamanya Allah tastaghila, bahwa engkau Allah tastaghil, bahwa engkau jangan sibuk nafsaka akan dirimu, bid dunia, dengan dunia ini jangan sibuk. Dunia ini nggak perlu disibukkan. Illa biqadri ma baqiya min umrika, kecuali dengan ukuran apa yang sisa dari umurmu. Jadi ukuran patut umur ini. Jadi ada satu kisah gini. Ada
wallah alam, tapi ini sebagai ibrah, sebagai pelajarannya, sebagai mendidik hati gitu ya. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi Allah Sulaiman. Dipegangnya lah satu biji gandum yang udah dikupas. Ya, kayak kalau beras, kalau padi itu kan udah di apa? Tuh. Satu butir gandum yang sudah diapa kulitnya. Kalau kita simpelnya itu katakanlah padi tadi, beras tadi. Dia tanya nih sama Nabi Allah Sulaiman, wahai raja, gitu kan. Ditesnya, kau tahu ini rezeki siapa ini? Ditunjuknya itu beras tadi kalau bahasa Tamsil kita, ya, rezeki siapa ini? Aku tak tahu. Coba aku tanya dulu sama Allah, gitu. Ya, lewat malaikat lah deh. Tanya, kasih tahu buat malaikat. Itu rezeki di tangan dia itu adalah rezeki makhluk yang jauh dari sini beberapa puluh kilo. Rezeki yang di tangan dia tadi sebutir tadi itu adalah rezeki makhluk yang berpuluh kilo dari sini. Jadi jawab oleh Nabi Sulaiman, ketawa dia. Rezeki makhluk yang jauh dari sini. Salah kau. Salah Paduka Raja. Tengok nih, ini rezeki aku nih. Hop, kata dia. Masuk ke mulut Karena rezeki itu sebetulnya adalah apa yang sudah kita nikmati. Itu rezeki. Kalau belum kita nikmati, kita baik itu nikmat rezeki buruk tuh, rezeki haram tuh dinikmati juga, tapi dalam rangka bukan keridhaan Allah. Ya, ada orang menempuh cara itu. Jadi rumah kita ada 10, yang pakai 1, rezeki kita yang mana sebetulnya itu? Yang 1 tuh, yang 9 tuh cuma numpang nama saja. Ya, yang 1 tuh cuma numpang nama saja. Pak Haji, tanahnya luas, yang dipakai itu aja, itu rezeki itu. Yang lain tuh cuman nyantel namanya, tanah Pak Haji, gitu aja itu. Itu. Uang itu yang udah dipakai itu, yang di bank itu belum tahu itu. Umpama gitu itu. Udah. Jadi balik kisah itu tadi ya. Dilempar yang itu, rupanya nyangkut. Entah macam mana, biiznillah nyangkut ini. Kata dia. Nyangkut. Sebutir tadi nyangkut. Jadi karena malu dia, tetap lengket sini. Malu dia, berangkatlah dia dari hadapan Nabi Allah Sulaiman. Berjalanlah dia jauh, jalan. Mau cari obat nih, nyangkut nih. Mau cari obat. Tak dapat. Mau dikeluarkannya juga nggak bisa. Rupanya tengoknya ada orang kumpul-kumpul rame-rame. Orang kumpul rame-rame. Jadi tanya, tapi masih bisa ngomong walaupun nyangkut. Tanya, ini kumpul apa nih? Oh, di sini ada tabib paten, gitu dia. Kalau bahasa kita, insya Allah kalau berobat banyak yang sembuh. Tabib itu macam dokter lah gitu, orang mengobat zaman itu lah kan. Jadi, tapi kalau kau mau ikut berobat, ngantri juga kayak kami, duduklah di luar. Rupanya ketika duduk, batuk dia, keluar. Rupanya dipatuk ayam di situ. Rupanya rezeki ayam tadi itu. Kan katanya rezeki yang puluhan kilo dari sini. Rupanya rezeki dari sana diantarkan kemari itu. Ini cerita rezeki itu. Kalau bukan ketentuan kita cuma ngantarkan saja. Ngantarkan. Saya mana tahu hari ini ada molen nih. Tapi belum tahu juga orang saya belum makan. Itu rezeki itu. Rezeki. Macam contoh jodoh rezeki itu ya kan. Lama hidup di Mekar Baru nih. Rupanya jodohnya dari Jakarta bisa. Ya. Orang Jakarta nggak kenal dia pun nggak kenal orang Jakarta bisa. Ada juga modelnya, jauh melanglang buana ke Batam, ke Malaysia. Rupanya jodoh samping rumahnya. Pacarku dekat itu, 5 langkah dari rumah apa? Pokoknya ada lagunya itu. Ada lagunya itu. Jadi rezeki itu tuh. Luar biasa. Jadi semuanya itu sudah ada nomor, sudah ada ketentuan itu. Jadi kalau cerita bab rezeki ini,
Ada satu ya, ini kisah dari teman. Namanya Haji Jalaluddin Ilyas, tuh di Kampung Lalang tuh yang bahagian Tapis. Dia punya teman jamaah tabligh di Medan. Dia ngontrak rumah dia. Rupanya ada orang daerah dekat dia ngontrak itu, dokter. Dikasih surat untuk pindah, panggilannya ke Jakarta. Rumahnya udah dibangun mewah cantik. Ratusan juta. Ya, udah cukup lengkap. Cuman dia mbolo satu, mamanya. Beserta keluarga nggak mau agak susah nanti tinggal mamanya. Dibawanya lah ke Jakarta. Di sana sudah ada rumah dinas. Dipanggilnya kawan dia tadi, ustadz yang apa itu nyewa itu ya. Bukanlah ustadz, orang-orang apalah, tengoknya rajin beramal gitu tuh. Masjid. Jadi, Pak, minta tolong aku kenapa? Tolong apa? Aku nih mau berangkat ke Jakarta. Aku khawatir rumah aku nih tak ditinggali nanti entah kayak mana-mana. Tolonglah tinggal di rumah ini. Padahal sifat baru tuh. Direhab rumah tuh cantik. Tolonglah tinggal di rumah nih. Mau dijual sayang tak mau balik lagi. Lama pula bertugas Jakarta tuh menurut kisahnya itu. Jadi biiznillah nanti kok kasih gaji bulanan Pak. Listrik bapak pakai, air bapak pakai, anggap rumah sendiri. Bayangkan tuh. Dia nggak membangun, dia nggak apa. Jadi rezeki dia. Kadang-kala ada orang sibuk membangun, orang dapat rezekinya. Ya luar biasa itu tuh. Jadi hidup ini kan cuma numpang gitu aja tuh. Jadi numpang gitu. Jadi macam di Tanjung Tiram tuh, biiznillah dulu haji-haji di sana buat program. Cuman sekarang kan kayaknya programnya itu nggak jalan. Asal balik ustadznya itu ya dari haji, maksudnya gini. Di sana itu kan difasilitasi ustadz-ustadz mereka itu yang tua kumpul duit para haji-haji itu untuk memberangkatkan haji. Karena mereka segannya gini, kami haji, masa yang ngajar ustadz kami belum haji gitu. Jadi dulu termasuklah mendiang Ustadz Rasid, itu berangkatkan juga itu. Ustadz Wahid, itu program juga almarhum tuh, sudah dua-duanya. Beberapa lah ustadz-ustadz lain, termasuk Ustadz Jalal itu. Jadi dia katakan, aku nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya tanah, tapi aku bisa pula berangkat haji deh. Bukan dia tamatan Mesir. Jadi kadang-kala gitu. Rezeki itu aneh. Rezeki itu aneh. Kalau memang rezeki kita ada saja Allah Ta'ala tentukan. Makanya kata nasihat Luqman ini, Allah tastaghil. Engkau jangan sibuk. Engkau jangan sibuk. Nafsaka akan dirimu. Bid dunia dengan dunia. Illa biqadri ma baqiya min umrika. Kecuali ukuran sisa dari umurmu. Supaya apa gunanya dicakap ini? Jangan stres. Bukan kita disuruh tak mencari, carilah. Tapi kalau kamu mencari dunia itu sibuk, salat tidak, amal ibadah tidak, berbuat kebaikan tidak, dunia melulu. Ya. Mau taklim. Nah, kata si Luqman, jangan kau sibukkan kayak gitu. Cari dunia. Cari. Kalau ada sawitmu udah buah, di agrek apa? Didodos. Ada tambakmu diisi apa? Pokoknya ternak lah. Silakan cari dunia. Tapi jangan kau sibukkan sehingga terlupa tujuan kita nih. Apa tujuan kita ini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita tuh cuma satu, ibadah. Maka orang yang tersibukkan dunia ini sebetulnya dia lupa lagi ibadah kepada Allah. Silakan cari dunia tapi tujuannya untuk ibadah. Tapi ketika ibadah datang, dunia itu wajib tinggal. Dunia itu wajib tinggal. Makanya di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, salat itu wajibnya awal waktu. Menurut kitab itu. Tapi kalau tak bisa salat awal waktu, pilihan kedua adalah azam. Menanamkan di dalam hati, salatnya akan buat nanti. Nanggu lah bahasanya. Ya. Karena ketika hadis mengajarkan waktu salat itu, besoknya Rasul itu diajarkan malaikat Jibril waktunya itu di awal. Esoknya lagi, hari selanjutnya di akhir, gitu tuh. Jadi diajarkan ujung dan pangkal supaya tahu umat. Nah, itu dari
Allah Ta'ala ngajar lewat malaikat Jibril. Karena guru Nabi itu pengajarannya itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi itu. Jadi wajib kalau kita sudah dengar nih, ya, macam cerita yang lalu, maka baiknya ini kita pasang. Tadi kan Nabi salat Isya. Mohon kita kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku salat subuh nanti. Hidupkanlah aku sampai salat subuh. Jadi kalau dia seandainya kesiangan kan udah niat dia mau salat itu. Ibaratnya jam 7 lah dia bangun. Semalam habis rewang, ya kan? Entahpun habis acara yang lalu itu 17 Agustus, semua yang panjat pinang, panjat kelapa, panjat rumah, semua pada dipanjat. Kan begitu tuh. Capek dia. Tahulah kalau orang udah manjat tuh, yang paling teruk tuh yang paling bawah. Yang paling bawah dipijak. Habis diurut-urut badannya. Wah, itu. Coba ada yang komen. Itu sebetulnya adalah warisan Belanda itu. Jadi kalau kita tengok lucu kita. Itu dulu kisahnya ada hari ulang tahunnya ratu apa itu, orang Belanda mungkin atau Inggris, wallahu alam. Saya kurang mengikuti, cuman orang itu. Jadi di atas itu dibuat sembako. Yang manjat tuh adalah pribumi. Nah, pribumi itu asal dinaik itu jatuh, ketawa-ketawa mereka. Tapi akhirnya jadi tradisi. Ya bukan saya katakan itu besok tinggalkan, tidak, itu terserah. Itu kan tidak lagi bab penjajahan. Itu kan namanya hiburan rakyat. Seperti itu ya. Macam makan kerupuk. Saking kan susah, mau makan kerupuk aja ikat tangan nih. Satu biji pula tuh makan. Coba lomba makan kerupuk. Sediakan satu orang atau 2 bungkus. Paling cepat siapa sekian, katakan 50 detik. Berapa banyak habisnya makan kerupuk, kan enak gitu. Ini makannya susah gitu tuh. Macam gak punya tangan aja. Tapi itu udah biasa, itu udah lazim seperti itu. Itu pun Ustadz koreksi. Tidak. Artinya memang awal-awal seperti itu. Dalam perjalanan gak ada masalahnya itu. Namanya innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Udah. Itu yang pertama. Wasani yang kedua. Yang kedua, nasihat Luqman, ada 6 tadi. U'bud rabbaka, sembahlah olehmu Tuhanmu. Kamu sembah Allah itu, wahai anakku, biqadri hawaijika ilaih, dengan ukuran hajatmu kepadanya. Karena manusia ini makin besar hajat sama Allah, harusnya makin besar penyembahannya. Kita ini semua berhajat, tak minum aja. Saya itu tempat yang Pak Haji Sarip datang itu kan kami airnya itu beli sama samping itu yang Panglong itu. 1 jam 5.000. Ketika rusak itu mesinnya itu. Enggak ada air 1 hari itu. Air aja KO gitu. Hajat. Kita nih makhluk perlu hajat. Enggak makan, enggak minum, perlu itu. Perlu makan, perlu minum. Jadi kalau kita tahu kita banyak hajat, utamanya kita gantungkan keperluan kita itu kepada pemberi hajat itu, yakni Allah. Maka kalau kata kitab ini, sembah Allah dengan ukuran hajatmu. Hajat kita banyak, maka sembah terus. Yang kedua pula standarnya begini, kan kadangkala orang ngadap Allah itu kan karena perlu itu. Besok mau tes PNS gitu ya kan, baru rajin tahajud. Tahajud, sedekah. Biasa pakai sedekah itu. Biar jebol gitu. Itu kan hajat itu ya. Nggak salah juga kalau menurut kitab nih, sembahlah Allah dengan ukuran hajat. Tapi kalau orang beriman banyak sekali hajatnya sama Allah. Dari mulai bangun sampai mau tidur. Tetap berhajat kepada Allah. Bahkan dalam waktu tidur itu pun minta Allah menjaga dia. Makanya doa itu bismika Allahumma ahya wa amut. Ada bismika Allahumma amut wa ahya, terserahlah mana hadisnya pun jadi. Tapi biasa ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Aku mati dan aku hidup sama itu. Mati di situ digambarkan tamsil adalah tidur. Makanya orang-orang katanya kajiannya orang di alam kubur itu seperti kalau kita ini tidur. Berarti nggak diapa-apa kan Ustaz? Kalau orang tidur tuh ada tidak mimpi? Ya, mimpi enak sama mimpi buruk kan ada. Gitu juga lah siksa kubur itu. Siksa kubur itu kayak gitu. Jadi orang ngerasa siksa kubur itu kayak kalau mimpi itu kayak mimpi dikejar gitu kan, dikejar harimau, ngos-ngosan, berenang nggak habis-habis.
ujungnya, ya. Ada juga nikmat itu mimpi, entah malam pertama, entah malam terakhir, kan kok juga itu. Gitu. Sembah Allah dengan ukuran hajatmu. Wasalisu yang ketiga, ikmal li akhirati biqadri ma turidul maqam biha. Beramallah engkau dengan untuk negeri akhirat ukuran apa yang engkau inginkan bermakom dengannya. Akhirat itu kan bermukim gitu. Kita mau di sana. Makin tinggi seorang ingin dapat, ibaratnya kalau di akhirat itu, surga itu kan kayak ada perumahan itu. Ada jenis-jenis klasternya itu. Rumah-rumahnya itu. Yang mahalnya, yang komplek orang mahal, komplek pertengahan, komplek biasa dangak-dangak, kan ada itu. Surga itu kayak gitu juga. Jannatul Ma'wa kayak mana, ya? Jannatul Firdaus, Jannatu Adnin, itu ada kelas-kelasnya itu. Tuh. Kalau kita memang mau yang terbaik, beramal untuk itu. Ibarat kalau orang ada uang duit 150 juta, bangun rumah dengan 150 juta. Ya ukuran 150 juta. Ada orang beramal sedikit, tapi mau dapat surga yang tinggi. Ini mimpi kali ya. Orang yang beramal banyak belum tentu saja Allah Ta'ala terima. Karena yang paling penting dari amalan itu yang pertama diminta adalah diterima oleh Allah. Baru nanti dinilai. Jangan minta surga dulu. Kalau dalam kitab Al-Hikam yang diminta adalah diterima dulu amalanmu. Jangan sibuk-sibuk kita minta dibalas dulu. Jangan. Ya Allah terimalah amalan ini. Makanya kalau salat itu doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari kami salatana. Salat terima dulu ya Allah. Baru ada nanti pontennya seperti itu ya. Udah itu lagi. Yang keempat, warabi' liyakun sughlaka sughluka fi fakaki raqabatika minan nari malam tazhar lakan najatu minha malam tazhar lakan najatu minha. Hendaklah adalah kesibukanmu itu di dalam membebaskan dirimu daripada neraka. Ya. Selama belum zahir bagimu keselamatan daripada neraka itu. Siapa yang sudah tahu bahwasanya dia selamat dari neraka? Tak ada. Ada yang sudah dapat ibaratnya surat keputusan. Allah telah menyelamatkanmu dari neraka, tak ada. Maka kesibukanmu itu adalah terus menyibukkan agar selamat dari neraka. Jadi kita nih sholat supaya selamat dari neraka. Tidak apa-apa. Yang lalu kan kita bahas. Ikhlas itu kan ada dua dalam kitab Asrarus Shalah. Ya, rahasia sholat. Ada ikhlas itu namanya ikhlas abrar. Ada namanya ikhlas muqarrabin. Ikhlas abrar itu tidak ngarap apa-apa. Tak ngarap surga, tak ngarap neraka, tak ngarap masuk surga, tak ngarap jauh dari neraka, minta selamat, enggak ada. Itu semua mutlak karena Allah, cari ridho Allah aja. Tapi kalau ikhlas muqarrabin boleh. Ikhlas muqarrabin itu gini. Ya Allah, aku menyembahmu, semoga aku dapat surga. Ya Allah, aku menyembahmu, semoga aku selamat dari neraka. Karena kan kalau dalam Al-Fatihah itu kan ada dua cara ikhlas. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Habis, tak ada lagi minta apa-apa. Lalu ayat sambungannya wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kan itu. Ada pertolongan minta juga. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga itu. Minta dia itu. Allah suruh itu. Tapi tingkatannya nomor dua. Nomor satu itu adalah yang pertama ikhlas abrar. Ikhlas abrar. Kalau dua namanya ikhlas muqarrabin. Makanya saya katakan satu hal. Kita nih, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu datang mau, ya, macam anak-anak nih, ya, kesibukannya. Yang ini nanti inilah insya Allah ganti-gantikan kita nih. Yang anak-anak yang kecil nih, yang mereka tertarik dia untuk agama dari muda saja udah tertaut hatinya untuk itu. Berarti kan sudah ada keasikan itu, ya. Kita datang ke sini dalam keadaan apapun, itu sudah ada acungan jempol, udah ada nilai di hadapan Allah.
Walaupun katakanlah mendengar tuh kurang dengar aku kata Ustadz, entah apa kata Ustadz tuh. Aku mau nonton YouTube-nya tak ada pula paket aku. Tak tahu pula aku mau nonton YouTube gitu ya kan. Udah dengar tuh aja udah paten lah itu dah. Udah mantap itu. Itu ya. Jadi dulu ada satu kisah. Ini cerita-cerita orang-orang saleh. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini kisah menyebutkan wallahu alam dia nikah umur 50 atau berapa. Tapi sekali nikah biiznillah istrinya 4. Anak dia di atas 40 atau berapa. Dari istri 4 ini tadi. Dia lama nikah, dia sibuk dan belajar apa orang alim orang soleh lah. Ya. Makanya dia termasuk dalam bab sufi itu kan jadi imam juga itu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Jilani, ada Jailani, wallahu alam. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya pada saat kisah itu Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid nenek-nenek. Syekh Abdul Qadir Jailani kasihnya amalan. Jadi kan ada jamaah dari ujung kubu nanya sama saya gini. Ustadz, apakah wajib kita kalau zikir itu punya mursyid? Mursyid itu pembimbing. Kan kalau orang-orang tharikat kan ada mursyidnya, khalifah. Ya. Karena kalau zikir nggak ada gurunya, nggak ada pembimbingnya, amalan kan tertolak. Saya katakan gini, jadi mau dititik beratnya ini zikir ba'da shalah, duburu shalah, setelah habis shalah kan ada zikir. Siapa yang pernah kita ikut thariqah tentang itu? Ibaratnya gitulah. Kan ada juga yang tidak. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa boleh begitu? Saya katakan gini, zikir itu secara garis besar dibagi 2. Pertama zikir menurut mazhab, ukuran pembelajarannya itu ditengok dari kitab-kitab fikih, diambil dari hadis, dari Quran. Ya. Itu bimbingannya dari kitab. Tapi kalau zikir dari guru itu riyadhah. Ambil dari hadis juga. Dari Quran juga. Tapi angkanya itu tak ada sebut hadis. Riyadhah guru, latihan guru. Macam beberapa saat yang lalu ada jamaah hatam kulhu 100.000. 100.000 berapa tahun yang habiskan itu? Asal datang duduk itu nanti ibaratnya baca kulhunya 200. Ditulis tuh. Minggu depan 200 gitu tuh. Jadi kapan gitu? Setelah khatam 100.000 maka mereka buat sedekah. Nah pertanyaannya orang kan pasti bertanya mana dalilnya 100.000 pula amalan baca kulhu pula 100.000 kan gitu. Itu tak jumpa dalilnya dalam hadis Rasulullah tentang masalah 100.000 itu. Yang jumpa itu adalah ada ulama pada saat itu riyadhah husul, artinya hasil amalan itu pada hajat dia. Jadi diijazahkannya kepada murid macam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ku ijazahkan kepadamu amalan ini. Dia sudah ngamalkan. Tentang masalah kulhu kan ada petunjuk bacanya, sulusul Quran, sepertiga Quran, pahalanya. Tapi tentang angkanya 100.000 itu kan nggak ada. Yang ada yang kita tahu, kalau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali kan gitu. Kalau mau tidur 34 kali, kalau istighfar 70 kali, ada orang baca tahlil 100 kali, kan gitu. Tapi sekarang pertanyaannya 100.000 kali itu dari mana? Nggak ada jumpa itu. Jadi itu adalah amalan guru. Jadi guru itu riyadhah itu latihan. Setelah dia buat begitu, ditengoknya ada hasil, sampaikannya kepada muridnya. Murid itu orang yang berkeinginan. Murid itu bahasa Arab juga itu. Jadi macam contoh ayat 1.000 dinar. Mana ada Rasulullah katakan itu ayat 1.000 dinar? Itu kan orang belakangan, beramal dia dapat dia 1.000 dinar. Jadi digelarlah ayat itu 1.000 dinar. 1 dinar tuh katakan 5 jutaan. Katakan dekat 5 juta. Kalau sekarang berapa tuh? 5M itu. Siapa yang ngamalin ayat 1.000 dinar langsung dapat 5M? Gak ada. Itu orang awal. Jadi dia buat riyadhah. Habis salat 20 kali baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 5 kali salat 100. Tiap hari dibuatnya 100 kali. Biiznillah entah bagaimana dia dapat keuntungan 1.000 dinar tadi. Ya. Nah itu orang yang riyadhah. Lalu belakang-belakang ini sibuk orang mau ngamalin. Jangan 1.000 dinar, 1 dinar aja belum tentu dapat 5 juta. Kan gitu. Nah, itu namanya riyadhah latihan. Jadi ada mursyidnya. Tapi itu cerita zuk, rasa. Tapi kalau zikir ba'da shalah itu menurut ketentuan mazhab itu tengok dari hadis dari Quran, diamalkan. Enggak mesti. Yang ini riyadhah ini yang dimursyidkan ini. Begitu. Kalau yang apa ini ya kita belajar dari guru kita. Tapi kalau pendalaman dalamnya, contohnya orang kalau ikut thariqah katanya udah mati zikirmu hidupkan lagi.
Gitu. Karena zikir itu bisa mati akibat hati itu. Hati itu tak mau dan itu. Kan yang dapat ala bizikrillah tatmainul qulub hanya dengan berzikir hati menjadi tenang itu, karena sudah lama tinggalkan zikir mati hati itu atau lemah hati itu atau kacau balau. Dalam kitab ini juga dibahas bahwasanya ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, ya, dia berkata kepada Rasul, minta wasiatkan. Jadi salah satu perkataan Rasul, uskurillah, berzikirlah engkau kepada Allah, fa innahu aunun laka ala ma tatlub. Maka zikir tadi itu menolong kamu atas apa yang engkau cari, apa yang engkau tuntut, apa yang engkau inginkan. Banyak zikir, jadi apa hajat? Insya Allah kalau menurut kitab ini daripada hadis Rasulullah itu sampai hajat. Udah itu lagi yang wal khamis, yang kelima, liyakun jara'ataka 'alal ma'asi biqadri sabrika 'ala adzabillah. Hendaklah adalah engkau imbangi atas maksiatmu dengan ukuran sabarmu atas azab Allah. Jadi kamu melakukan maksiat, ya. Jadi diimbangi sabarmu atas azab Allah. Kira-kira tahan tidak engkau disiksa Allah? Banyak buat maksiat, siap-siap. Kontennya tuh udah ada. Ibarat kalau orang melakukan kejahatan, pengadilan telah memvonis sekian tahun, kan nanti berada di Qadi Rabbil Jalil, persidangan meja hijau Allah berapa tahun akan disiksa dengan itu. Tahan tidak dengan api neraka? Maka kalau tidak, imbangi dengan amal soleh. Jadi kalau kamu berbuat salah, dalam kitab ini juga dikatakan 10 kesalahan kamu, jangan lupa imbangi dengan 1 kebaikan. Upaya begitu sampai begitu, ya. Karena 1 kebaikan itu nilainya 10, 1 keburukan nilainya 1. Jangan putus asa. Walaupun kita tuh masih banyak melakukan kejahatan, maksiat, tapi jangan tidak melakukan kebaikan. Syarat begini, kalau kita bingung memperbaiki hidup ini dari mana? Permulaan sekali perbaikilah sholat, kan itu katanya. Perbaiki sholat, perbaiki cara baca sholat, ruku, sujud, kedekatan kita kepada Allah, hati, khusyuknya, ya. Jangan sempat ria. Ria itu kan cerita kita yang lalu adalah beramal karena manusia, beramal karena makhluk, ya. Kalau beramal karena manusia namanya ria. Kalau meninggalkan amal karena manusia namanya syirik. Beramal karena manusia namanya ria, meninggalkan amal karena manusia namanya syirik. Jadi kalau seandainya kita tahu beramal itu karena Allah dan meninggalkan amalan juga karena Allah, jangan gara-gara manusia. Aku takut pula aku dikatakan orang alim nih nanti, rajin ibadah, nanti takut pula aku dikatakan ria. Udah syirik. Pokoknya tinggalkan amalan itu karena Allah. Ya Allah, aku meninggalkan ini ibaratnya karena ada tamu pula kan. Dia habis sholat mau sholat sunat, karena dia memuliakan tamu, ditinggalkannya amalan karena Allah, bukan karena manusia atau lain sebagainya. Seperti itu. Udah itu lagi yang wasadisu, yang keenam, iza arat ta antu'siyah. Jikalau engkau berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah, tu'si Allah, fatlub makanan la yaraka illallah, la yaraka illallah wa malaikatuh. La yaraka ilallaha wa malaikatahu. Maka carilah tempat yang Allah tak bisa melihatmu dan para malaikat juga tak bisa melihatmu. Itu nasihat Luqman kepada anaknya udah mau meninggal. Kalau kamu mau buat maksiat, carilah tempat Allah tak bisa melihat maksiatmu itu dan malaikat juga tak bisa melihat perbuatan maksiatmu. Mana ada? Jadi ada cerita si Hasan. Lalu kisahnya ini tentang masalah iktibar juga lah. 40 orang murid. Si guru ini sayang kali sama si Hasan. Ini nama, katakan gitulah namanya Hasan. Jadi 39 ini cemburu. Sudah pernah saya kisahkan juga. Kenapa si Hasan ini berlebih? Kenapa Hasan ini berlebih? Cemburu semua. Rupanya sampai ke telinga guru. Lalu gurunya membuat sayembara. Sediakannya lah 40 ekor ayam. Ada yang mengatakan 40 ekor burung. Masing anak muridnya dikasih 1. Kan 40 orang. Lalu berpesanlah si guru, kalian sembelihlah
ayam ini atau burung ini, jenis unggas ya. Di tempat seorang pun tidak mengetahui kalian menyembelihnya. Ini kan pagi nih, kumpulkan nanti habis asar. Kata gurunya itu, jam-jam duha, jam 10, kumpulkan nanti habis asar. Silakan cari tempat. Seorang pun tak mengetahui. Lalu semuanya bersebar. Satu ada di bawah tempat tidur dia potongnya, ayam. Nggak ada yang tahu pula. Ada yang kamar mandi potongnya. Ada yang dimasuknya ayam tuh atau burung tuh dalam air, potongnya dalam air. Ada yang manjat kelapa, potongnya di atas kelapa. Semua rupanya ngumpulkan. Ya, sore itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 39. Rupanya ada satu lagi belum. Itulah Hasan. Dia ejeilah buat kawannya 39 orang nih. Kau nih jadi murid kesayangan guru, tak cocok. Suruh guru aja tak kau buat. Hah? Suruh guru potong aja nggak kau buat. Mencari tempat pula, tak diketahui pula kau nggak tahu. Kata dia gitu. Kata orang-orang tuh ngejek, kan biasa begitu anak. Akhirnya guru ngomong, kayak mana sembelihannya sudah? Sudah, Tuan Guru, sudah. Ada yang tak ngumpul, semua sepakat ngomong, Hasan. Karena orang ini agak jijai nengok si Hasan nih. Ya, Hasan nggak ngumpul, panggil Hasan. Hasan, mari. Kenapa kau nggak motong? Kawan-kawanmu motong semua. Kenapa kau nggak motong? Disitulah rupanya barulah nampak. Dimanapun dilemparkan emas itu, walaupun di comberan tetap emas. Emas tetap bernilai emas walaupun di mana saja. Ya. Ketika dia dihina, apa kata dia? Tuan Guru berpesan, ini ayam, ini unggas potonglah di tempat seorang pun tak mengetahui. Aku tidak tahu. Aku sudah upaya di balik pintu aku mau potong. Tapi aku ingat Allah tahu. Di bawah tempat tidur Allah tahu. Bukannya aku tak usaha. Di kamar mandi Allah tahu. Semua tempat Allah tahu. Maka aku tak bisa memotong ini. Karena bahasa Tuan Guru adalah potonglah di tempat seorang pun tidak mengetahui. Jadi di mana Allah? Allah di mana saja dia mengetahui kita. Kalau orang dulu kan hafal Quran itu ya. Dia ainama kuntum, ya, di mana saja kamu berada, ya. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku itu dekat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi apa kata gurunya? Sebab itulah aku mencintai Hasan berlebih sayangku karena dia merasa ada dekat dengan Allah. Gitu. Ya, cinta gitu. Jadi kalau kita nih masih tingkatan buat maksiat jangan tahu manusia aja. Ya, masih untung juga lah. Berarti ada malu kita. Baratnya mau mabuk, agak pergi-pergi ke tebing dulu. Sekarang sih kata sini tahu, banyak orang tahu. Mau gitulah tuh, dia mau mabuk. Tak tahan kali, dulu zaman muda dia mabuk. Ini tak tahan ya, mau isap sabu-sabu dia, beli cari tempat berondok gitu ya kan. Atau dia mau judi gitu juga. Atau dia mau berzina gitu juga. Carinya entah kemana. Itu dari manusia. Dia lari dari manusia. Tapi Allah Ta'ala tahu. Makanya kan sekarang nih, kan kejahatan itu kan tersuruh kan akibat orang mau selingkuh pakai HP saja. Kan gak ada yang tahu. Apalagi kalau HP tadi kunci polanya. Kan gak ada yang tahu. Allah, dia dan pasangan dia tadi sajalah yang berkutat. Malaikat penjaga itu yang nulis itu. Banyak yang tak tahu. Banyak yang berbuat masih takut dipandang oleh manusia. Nah, itulah nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi kisah hari ini lebih kepada makna ada unsur waraknya ya, menjaga, berhati-hati kita atas segala apa yang kita lakukan, termasuk ibadah. Bahkan Allah memandang di dalam hati kita, salatnya kita, yang puasa kita, yang zikir, yang bersedekah dan sebagainya. Semoga Allah bimbing kita ke jalan yang lurus dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih